Halo, saya Ifik Arifin. Halo, saya Kiki. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Ki, apa kabar Ki? Baik, gimana Baik. Ifik? Jadi ceritanya kita ini teman SD, teman SMA gitu ya. Teman SD, aku sering bolos nggak sih waktu SD? Enggak deh, kayaknya kamu anak rajin. Tapi pernah sih dimarahin kepala sekolah ya. Gara-gara apa dimarahin? Nggak terlalu inget ya, kayaknya Bu Hasan atau siapa? Bu Hasan? Ibu Hasan, tapi kayaknya kita rame-rame ya, Fik ya, dimarahinnya rame-rame. Oh iya, kalau itu ada yang dulu yang di tangannya dipukul pakai penggaris tuh semuanya gara-gara Ya, iya. mainan listrik itu ya, mainan voltmeter, Masa mainan kecil. iya, mainan itu apa meteran di luar tuh, meteran listrik kita Iya, main-mainan. iya, bandel bener. Satu kelas langsung dapat itu ya, pukulan apa penggaris. Mm-mm. Setelah aku kenal Kiki udah lama, tapi terakhir aku lihat Kiki aktif di communication. Nah, kita mulai dari situ aja Ki ya. Telecommunication. Cerita dikit dong tentang kenapa kok bisa masuk ke era communication itu. Kalau nggak salah di Airspan Network ya. Sudah lama kamu di situ Ki? Ya. Airspan Networks Indonesia, jadi itu bagian dari Airspan Networks Incorporation. Aku di sana mulai dari tahun awal 2000 ya. 2000. Tapi sebetulnya cerita ke belakangnya agak masih panjang, Fik. Jadi aku mulai start kenal dengan dunia telekomunikasi itu tahun 94. Oke. Waktu itu aku tuh kenapa bisa sampai ketarik ya, bukan tertarik tapi ketarik masuk ke dunia telekomunikasi itu karena ada kontak dari representatif perusahaan Jerman yang kedutaan Jerman. Iya, Nevoya gitu, bahwa dia katanya punya perangkat yang butuh seseorang yang bisa memasarkan ke Telkom. Padahal waktu itu aku itu masih kerja bareng temen di interior. Nah, cuman kita memang satu kantor dengan teman-teman yang di telekomunikasi. Nah, terus kita tindak lanjuti, singkat kata, akhirnya jadilah gitu. Saya mengawinkan perusahaan itu dengan satu perusahaan yang cukup kuat di telekomunikasi di PT Telkom waktu itu tahun 94. Terus masuklah menjadi peserta tender. Tender itu tender nasional, tender besar gitu. Besar kali ya. Berhasil untuk membawa dia. Lo baru pertama kali ikut tender besar seperti itu, skala itu, atau sudah sebelumnya udah pernah juga? Enggak, aku belum pernah. Pertama kali ya. Telekomunikasi dia cuma kepingin ada orang yang bisa memperkenalkan aku ke PT Telkom ya. Akhirnya dengan relasi-relasi yang ada gitu saya bisalah masuk gitu ke dalam tender. Jadi si perusahaan Jerman itu aku kawinkan dengan PT Indonesia yang cukup kuat, lalu kita masuk ke tender itu. Nah, tapi sayang teknologinya itu tidak memenuhi persyaratan. Jadi kalah ceritanya nih tendernya. Sayang sekali. Karena padahal itu kita udah masuk, udah pakai backup perusahaan yang besar. Terus diundanglah seluruh orang-orang yang pernah terlibat di marketingnya. Saya diundang ke perusahaan Jerman itu untuk meeting kayak semacam sales meeting lah di Malaysia waktu itu. Aku datang ke sana. Kemudian saya diminta presentasi mengenai Indonesia. Nah, saya mau ngomong apa gitu ya? Saya kalah gitu kan. Akhirnya saya presentasi. Saya ke depan di satu resto gitu ya. Bilang, saya mewakili perusahaan ini masuk ke Telkom, dapat kesempatan untuk tender, tapi kita kalah karena teknologinya kebetulan tidak memenuhi persyaratan. Udah, kata tuh seperti itulah. Saya bilang gagal, dah ya. Udah nih selesai presentasi, saya duduk kan, saya dengar orang lain yang
success story, cerita kesana kesini itu. Wih. Dan aku minder kan, minder. Iya. Aku nih bawa kalah pula. Nah, tahu-tahu ada Chinese agak berumur gitu ya, datang ke meja aku bersama seorang anak muda, anaknya. Nah, rupanya si Chinese itu investor. Nah, investor, terus dia bilang, Ibu, tadi saya dengar presentasi Ibu bagus sekali. Dalam hati aku, presentasi apaan? Presentasi gagal bagus sekali. Terus begini katanya. Jadi saya melihat bahwa itu Ibu punya relasi yang baik lah gitu. Intinya kalau Ibu kalau jadi dia bilang kalau Ibu membutuhkan satu perangkat yang sudah berteknologi tinggi yang kemungkinan bisa diterima oleh PT Telkom, kami ada, katanya gitu. Nah, terus aku bilang, aduh saya boleh nggak diupdate lebih banyak lagi gitu kan? Akhirnya dia cerita bla 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 bla. Pendek kata, saya diperkenalkan dengan perusahaan itu, Fik. Datanglah rombongan dari Amerika. Airspan itu. Belum Airspan. Oh, belum. Rombongan dari Amerika datang, dari mulai CEO-nya sampai beberapa 10 orangan gitu. Wih. Ya, besar ya rombongannya. Memperkenalkan satu perusahaan besar gitu di Amerika. Ya, dia itu 10 operator terbesar lah di Amerika. Nah, kemudian mereka memperkenalkan satu perangkat, satu teknologi gitu. Akhirnya aku jadi punya lah ya koneksi kan dengan mereka. Nah, terus dengan teknologi yang ada itu, aku mulai berjalan memasarkannya ke PT Telkom. Ya. Itu dapat Fik, menang aku tender. Menang. Wih. Iya, aku menang. Tapi terus terbentur dengan masalah di tahun 98 itu, Fik. Tahun 98 itu terjadi dolar itu rupiah itu naik gitu kan karena ada resesi kan waktu itu ya. Tahun berapa itu? 98 itu? Tahun 98. Waduh, pas itunya, pas kritis-kritisnya ya. Iya, 98 terus itu jadi akhirnya batal lah ceritanya si kontraknya itu karena kontraknya kita ke PT Telkom itu kan dalam rupiah gitu ya. Tapi kemudian karena nilai rupiahnya menjadi tinggi sekali, jadi di drop. Nah, ini selesai nih saya pikir urusan saya sama telekomunikasi gitu. Karena sebetulnya saya bukan bidang saya itu gitu. Nah, lantas kira-kira akhir 98 itu ada bagian dari organisasi tersebut itu kontak saya lagi. Oke, kan dia udah kenal baik dengan saya kan dalam berjalannya waktu itu. Gimana kalau misalnya ini dia ceritalah bahwa sekarang kita punya perusahaan sendiri, kita sudah lepas dari perusahaan yang lalu itu. Kita punya perusahaan sendiri yang namanya Airspan. Kamu mau nggak gabung dengan Airspan? Dia bilang gitu. Terus aku bilang, aduh, ini tapi lagi zamannya kayak gini. Aku bilang kayak gitu kan. Zaman susah. Zaman susah. Orang-orang semua lagi pergi. Saya bilang gitu. Siemens, kemudian ada AT&T, ada Motorola, semua lagi pergi. Nggak ada yang di Indonesia, paling-paling mereka hanya meletakkan satu perwakilan aja gitu. Betul. Tapi ya ini ada sisi baiknya sih, aku bilang gitu. Di kala kita pergi, kalau kita masuk, ya mungkin kita menjadi sesuatu gitu. Nah, terus akhirnya oke deh Kiki, kamu cari satu cara, cari informasi, apakah kita bisa gitu untuk masuk ke Indonesia. Udah nih, selesailah ceritanya. Nah, saya selain dikontak oleh si Airspan ini, saya juga dikontak oleh Alcatel waktu itu. Tapi ya saya Alcatel, Prancis. Saya condong ke yang Airspan karena sudah mengenal lebih baik orangnya. Nah terus akhirnya saya tutup telepon, lalu saya cari informasi dari koran, dari mana kok ya kebetulan ya Fik ya. Jadi menurut aku ini sebetulnya kayaknya sih aku udah ditunjukin sama Tuhan ini jalan kamu gitu. Lihat di newspaper itu ada satu iklan setengah halaman newspaper
itu PT Telkom mengadakan seminar untuk mengantisipasi broadband di tahun 2001. Nah itu kan masih 98-an kan, 2001. Nah terus seminarnya itu 3 hari di Bandung, terus yang hadir itu banyak yang telco gede-gede gitu, yang bicara nanti gitu, orang-orang telco besar-besar itu bicara. Pikir udah aja deh, ini orang tak undang aja ke Indonesia, biarin dia dengerin sendiri apa sih, bagaimana sih gitu bisnisnya, kondisi seperti ini terus akan bangun atau enggak gitu. Udah cerita, aku kasih tahu, datanglah dia, terus kita ke Bandung sama si bule nih, aku ke Bandung. Bulenya ini dari Amerika, Bule ini bergabung dari perusahaan Amerika waktu itu, tapi akhirnya berdiri sendiri menjadi Airspan kan. Airspan tuh Inggris atau Amerika, UK ya? Awalnya Inggris, Vic. Inggris. Jadi tapi dia sebetulnya orang Itali. Nah terus akhirnya dengan dia saya pergi. Dia posisinya di Airspan waktu itu sebagai seorang kayak marketing director lah gitu. Nah terus saya berdua sama dia pergi ke Bandung, ikut seminar itu 2 hari. Aku diemin aja dia biar dia menilai sendiri gitu apa sih pendapat si pemain-pemain dunia ini terhadap Indonesia gitu. Saya diemin aja. Udah nih, terus sudah 2 hari, kemudian pulang kan. Nah kita naik kereta api, Vic. Di kereta api dia, pokoknya naik kereta api kita. Terus di kereta api dia bilang, Kiki, aku putusin deh, kita jadi masuk ke Indonesia, katanya gitu. Dia bilang gitu? Masuk ke Indonesia. Oke, kalau gitu aku bilang, kamu tunjuk 1 orang, bule kamu lah, orang-orang bule yang ahli, yang expert gitu, untuk ditempatkan di Indonesia. Nah, nanti aku dukung dia seperti aku dukung kalian. Saya akan perkenalkan ke kemana-mana lah gitu. Fasilitator ya. Gitu kan. Ke relasi-relasi aku, ke operator-operator gitu. Terus dia bilang gitu, Kiki, saya nggak mau orang lain, saya maunya kamu. Waduh, saya bilang, kamu tahu loh background aku. Aku bilang, aku nih hanya seorang sekretaris. Seorang sekretaris yang biasa mengarrange ya, kayak kedatangan kamu ke sini, kamu bertemu dengan si A, organizer ya. Organizer. Tapi saya tuh nggak ngerti sama sekali bidang telekomunikasi. Saya bilang kayak gitu. No Kiki, tapi oke, sudah, saya tunjuk kamu karena apa, dia bilang gitu, karena saya percaya sama kamu. Nah kata itu, Vic, trust on you, dengan trust is the most important thing. Terus saya langsung saya merasa ada sesuatu yang saya pikir, aduh, dia menggantungkan sekali gitu, artinya mempercayai saya sekali. Mempercayakan sekali. Saya dikasih waktu 1 malam berpikir saya mau atau tidak. Terus akhirnya saya mikir dalam resesi kayak gini, proyek-proyek interior saya juga lagi macet semua, ya lumayan kali ya jadi representatif. Aku pikir gitu kan. Kalau soal teknologi, soalnya si bule itu bilang, kalau kamu butuh orang pinter, dalam waktu 2x24 jam, kamu telepon, kamu kabari, orang pinter itu akan datang mendampingi kamu. Jadi yang penting kamu berjalan di depan. Udah deh, aku pikir orang dia udah tahu, saya nggak pernah bluffing, nggak pernah membesar-besarkan diri saya. Dia tahu apa adanya dari tahun 94-an itu ya, 95, 96 sama-sama berjuang. Oke lah, dia udah tahu saya. Terus udah saya putusin, Vic. Saya bilang aku mau, saya bilang gitu. Jadi kreatif waktu itu. Terus dia terus dia bilang, dia kasih salam sama saya gitu. Oke, terima kasih, dia bilang gitu. Terus kamu minta berapa? Gitu kan? Berapa gitu. As much as you can. Nah, terus dia bilang gini, terus aku bilang, kamu tuh udah tahu saya, udah tahu cara kerja saya, bagaimana, jadi kamu aja deh yang offering sama aku. Berapa kamu kasih? Kalau cocok, aku terima, kurang besar aku minta lagi, gitu kan. Dia menyebutkan satu jumlah, saya pikir ya buat start oke lah,
Aku juga nggak mau gede-gede. Kalau gede-gede nanti aku terlalu ditekan gitu kan. Aku mikir masih nggak pede tuh. Serba salah ya, serba salah. Serba salah. Aku nggak pede. Aku tuh nggak ngerti telekomunikasi sama sekali. Akhirnya sudahlah, dalam waktu 1 bulan, terus dia tanya sama saya, program kamu apa? Jadi begitu saya diterima gitu, terus program kamu apa? 1, aku bilang, kita bebenah diri aja dulu, aku bilang. Saya harus mempunyai izin dulu untuk menjadi rep-nya kamu, saya bilang gitu. Untuk menjadi rep-nya kamu, kemudian saya akan mulai berjalan untuk mencari tahu apakah teknologi atau perangkat yang kamu jual itu bisa dijual di Indonesia dan kemana saya harus menjual gitu. Terus saya harus pergi juga ke regulator, saya harus mendaftarkan diri dan macam-macam. Oke, saya percaya kamu mengerti itu. Udah. Jadi nih Fik, 98 akhir saya ditunjuk tahun 2000 Fik. Saya sudah bisa dapat 1 kontrak besar banget dari 1 operator. Wih, itu pecah telur tuh ya? Pecah telur. Terus dia bilang, terus langsung tadinya selama itu aku nggak punya fasilitas kantor, aku jalan bawa laptop. Waktu itu malahan belum. Mobilnya kantornya di mobil ya? Betul. Nah, akhirnya terus dia bilang, Kiki, ini kita udah dapat kontrak besar, sekarang kita bikin kantor. Kantor itu kantor cabang gitu ya. Jadi PT PMA gitu. Jadilah Airspan di tahun 2000, Fik. Airspan Indonesia. Airspan Indonesia, dan saya sebagai managing director. Kalau dari scope internasional, saya itu managing director for Indonesia. Tapi kalau di Airspan-nya sendiri, saya direktur utama. Wih. Dan kantornya di tempat yang elit lagi ya, BRI 2. Ya di BRI 2 sampai ini, tapi kayaknya tahun depan saya harus pindah. Gitu. Udah lama kan di sana? Setahu aku udah lama juga di situ. Udah dari tahun 2000 itu, setelah jadi dari awal ya. Iya. Dan yang memilih beli kantor sendiri aja, Ki. Beli gedung sendiri aja. Aduh, terlalu jauh. Enggak, saya happy kerja begini, happy. Oke. Jadi Airspan ini jualan apa aja sih, Ki, kalau boleh tahu, Ki? Jadi kita jualan satu teknologi broadband ya. Broadband, ya. Perangkat berteknologi broadband akses. Jadi kalau dijelaskan secara sederhana, itu base station. Jadi perangkat ini berfungsi untuk menyampaikan sinyal kepada pengguna. Penggunanya itu bisa aja handphone, bisa aja komputer, seperti itu. Nah, jadi Airspan itu menjual base station. Dan kita sekarang ini sedang pengembangan ke teknologi 5G. 5G ya? Ya. Udah ada izinnya ya 5G? Sebetulnya pemerintah sudah membuka, tapi kayaknya masalah frekuensinya yang masih harus difinalisasi gitu. Gitu ya. Gitu. Keren. Berarti sebetulnya infrastruktur masuk dalam golongan infrastruktur bukan produknya? Jadi kalau kita menjual main equipment-nya. Jual main equipment-nya. Nah, infrastrukturnya itu biasanya operator sudah punya sendiri. Kita tinggal mengkoneksikan dengan infrastruktur yang mereka punya gitu, Fik. Oke. Karena zaman 98-2000 itu aku juga partnering sama Cisco System. Oh iya. Tapi itu kan levelnya lain, beda ya, beda domain. Beda. Jadi kita di perangkat perangkat keras dan software juga sih. Iya. Main equipment. Jadi bukan routing kan, kalau Cisco kan routing gitu ya. Itu nanti kalau sudah menjadi network, perangkat-perangkat itu ya terhubung juga gitu dengan si base stationnya kita gitu. Jadi radio access network namanya. Itu radio access network, oke. Radio access network. Jadi perangkat main utamanya ini dihubungkan dengan perangkat-perangkat yang ada, lalu juga kepada perangkat pelanggan. Ya seperti kalau cellular phone atau laptop kayak gitu. Kalau di zaman sekarang ini kira-kira itu kan kayak gimana ya? Maksudnya kalau orang sekolah
ya. Orang sekolah kemudian mereka berhadapan dengan equipment seperti Cisco, kemudian apa namanya low range kayak LoRa gitu ya, yang buat jarak pendek gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya anak sekolah biasa gitu lulus, mereka mesti kemana supaya bisa kerja dengan AirSpan gitu? Artinya AirSpan itu yang pakai siapa? Apakah perusahaan biasa atau hanya telco saja? Oke. Satu-satu ya saya jawab. Ini karena yang nanya awam juga. Sebetulnya dasarnya itu adalah elektro ya. Teknik elektro. Nah, kalau sekarang mungkin udah ada jurusan-jurusan yang lebih menjurus ke situ, tapi biasanya yang masuk sebagai engineer AirSpan itu teknik elektro atau sarjana. Teknik elektro, bukan elektronik ya, elektro atau harus kuat ya. Ya, terus atau juga ada yang sarjana telekomunikasi. Belakangan ini kan sudah banyak ada. Gitu. Urusan telekomunikasi, ya. Nah, perangkat-perangkat kita ini itu hanya di dapur operator, Vic. Jadi orang awam itu tidak melihat si base stationnya gitu kan, dia cuma tahu oh ini perangkat handphone aku iPhone, handphone aku mereknya misalnya Huawei atau apa gitu ya, tapi si perangkat semacam perangkat AirSpan ini adanya itu di dapurnya operator. Jadi bukan di end user ya, di dapur. Bukan di end user, di dapur, karena dia satu perangkat yang apa ya namanya menyampaikan sinyal gitu ya kepada semacam repeater ya. Enggak juga, bukan repeater. Bukan repeater. Bisa aja misalnya base station di sini, kemudian ada base station di sana. Nah, ini jaraknya terlalu jauh, diletakkan repeater di tengah. Itu bisa. Oke. Jadi bukan. Jadi dia betul-betul perangkat yang mengkoneksi jaringan. Yang tadinya jauh jadi dekat gitu kan. Ya, betul. Jadi kayak kita nih punya handphone, kita kan pikir ini handphone kenapa kok bisa sih handphone aku sama handphone kamu kita berhubungan, kita berbicara. Ternyata ada satu perangkat penghubungnya gitu. Betul. Ya, base station itu. Jadi saya mengirim sinyal ke base station, saya misalnya mau ke nomor telepon si A, si B, si C kan ada. Nanti si base station yang mencari lawannya gitu. Jadi intinya kita ini adanya di operatornya, Vic. Oke. Jadi station ini. Kalau kita bicara dengan handphone, bit streams-nya itu bisa lewat AirSpan gitu ya. Bit stream, bit mengalir. Aliran datanya itu lewat fasilitas AirSpan. Bukan? Iya, kalau misalnya kamu pelanggan dari satu telco yang menggunakan perangkat AirSpan. Iya, itu maksud saya. Iya. Kita kan nggak tahu si telco itu pakai apa kan kita nggak tahu, tapi asumsi pakai AirSpan gitu, jadi kan lewat AirSpan gitu kan, salah satunya gitu. Iya, salah satunya. Jadi ada apa namanya, kan ada macam-macam vendor gitu kan, ada macam-macam vendor. Kalau gitu Ki, dengan adanya 5G ini bisa booming lagi dong AirSpan ke depannya ya, artinya future-nya sangat bagus gitu ya. Ya, kita harus berpikir begitu, Vic. Kita harus berpikir begitu. Tentunya nanti akan ada persaingan, ya tentunya pasti. Nggak hanya AirSpan kan yang bikin 5G. Iya. Tentunya nanti akan ada persaingan dan itu nanti ya bagaimana nanti pasar yang menentukan lah. Iya, kualitas. Ya, betul. Kadang-kadang kita tahu bahwa wah itu mereka jual murah gitu, tapi kualitasnya ya gitulah. Ya memang ada seperti itu, pendapat seperti itu. Mereka lebih suka produk-produk yang misalnya Eropa, Amerika gitu kan. Ya itu. Seperti mobil kayaknya Ki ya. Kalau mobil itu kan orang senang pakai produk-produk Eropa ya kan, walaupun Jepang itu Cina juga murah banget gitu ya. Mungkin memang nanti pasar yang menentukan gitu ya. Jadi semua produk ada pasarnya gitu ya, termasuk AirSpan juga pasti ya. Aku yakin betul, juga sih. Betul. Nah, tapi terus terang aja kalau AirSpan ini kalau kita belajar dari ilmu elektro itu kira-kira di bagian mananya tuh Ki? Orang-orang tuh harus belajar apa gitu? Apakah radio frekuensi atau apa sih yang dipelajari supaya kita bisa menjalankan peralatan seperti AirSpan itu?
Tentunya ya tentang perangkat itu sendiri, Vic. Jadi belajar bagaimana cara bekerjanya itu perangkat gitu. Kaitannya nanti dengan penggunaan frekuensi, tentu aja, terus penggunaan softwarenya. Nah, itu jadi begitu dia diterima, dia akan dapat training dari kita. Kemudian biasanya training men-train engineer itu nggak lama, mereka cepat sekali untuk memahami. Langsung kita cemplungin gitu. Di lapangan. Dicemplungin di lapangan. Cemplungin di lapangan. Oke. Langsung bisa praktek. Tapi nanti ada bimbingan-bimbingan lah dari senior-seniornya seperti itu. Gangguan-gangguan apa Ki yang bisa terjadi Ki di tengah jalan Ki? Misalnya environment-nya yang nggak memenuhi syarat atau apa gitu, atau ada nggak gangguan-gangguan segitu? Ada. Gangguan-gangguan itu ada, misalnya yang salah satunya aja yang paling penting, misalnya frekuensi yang dialokasikan untuk perangkat ini terlalu sempit. Bisa, karena perangkat ini broadband itu membutuhkan satu alokasi frekuensi yang juga besar supaya speednya juga tinggi gitu kan. Itu kadang menjadi kendala karena begitu banyaknya pemain gitu kan. Tapi itu biasanya nanti ditender tuh sama pemerintah, nanti operator mana yang menang ya kita jualannya ke operatornya gitu, Vic, gitu. Gitu kan. Nah, terus kemudian sebetulnya niche market juga ya. Ya. Terus kemudian halangan-halangan yang kaitannya sama alam. Itu dia maksud saya gitu. Alam Indonesia itu gimana gitu ya. Ya. Mungkin kalau alam itu kadang-kadang kalau terlalu banyak pohon gitu ya, itu biasanya jadi mempengaruhi juga gitu, mempengaruhi sinyal itu gitu kan. Banjir, puting beliung gitu. Kemarin ada puting beliung. Terus misalnya kalau puting beliung sih ya udah base stationnya langsung ambruk, tapi pada saat beroperasi gitu, makanya sebelum kita memasang perangkat ini, Vic, itu kita melakukan studi dulu satu daerah yang dilancarkan akan dibangun di situ. Kita melakukan studi dulu apakah daerah tersebut itu bisa gitu, atau bisa perangkat kita bisa bekerja di sana. Kalau misalnya kayak di pegunungan yang di blok gitu ya, misalnya base station ini ada titik A, base station ini di titik A. Kemudian yang kita harus tuju itu ada di titik B, tapi di antaranya misalnya ada bukit besar, bukit tinggi yang menghalangi, itu nggak bisa. Itu namanya mesti dibelokin dulu ya. Ya, mesti dibelokin dulu gitu. Jadi memang ada desain yang harus dikerjakan gitu untuk bisa membuat network itu jadi gitu. Harus ada desain dulu. Dari desain itu baru nanti kita tentukan, kita butuh berapa perangkat untuk misalnya satu area tertentu gitu kan. Kemudian perangkat-perangkat lainnya lagi apa yang kita butuhkan, mungkin VSAT, mungkin juga ada apa. Jadi perangkat-perangkat lain yang harus membantu itu apa aja. Itu lihat dari hasil studi itu, Vic. Iya. Seperti itu. Jadi nggak main beli pasang jadi, tapi kita biasanya melalui studi juga. Iya. Nah, itu kan yang bikin tender itu mahal, mungkin itu juga ya, kan kita harus ada studi, kita harus ada survei ke sana, ke tempat, ke lokasi. Itu cukup kompleks kedengarannya, Ki ya. Iya, kadang-kadang kita harus menghubungkan satu rek minyak yang ada di atas platform platform di laut itu kan. Kita harus menghubungkan misalnya kapal-kapal dengan itu. Jadi macam-macam, Vic. Aplikasikannya itu macam-macam. Ki, kompleks banget, Ki. Sekarang kita bicarain yang seneng-senengnya aja deh. Lo tuh sering keluar negeri kan gara-gara ini kan? Kemana aja, Ki? Kita cari yang seneng-senengnya gitu. Kemana aja ya? Kemana aja. Airspan itu kan pasti ada conference tahunan, ada pertemuan-pertemuan tertentu gitu. Lu bisa keliling dunia dong, atau gimana? Ya, alhamdulillah sih udah, Vic. Udah ya? Dalam tahun bersama Airspan ya sudah banyak sekali. Pertama kali lu kemana, Ki?
pertama kali pergi ke luar negeri untuk Airspan tuh kemana? Lupa Masih lagi tuh kali itu. Udah lama banget. Saking banyak. Jadi banyak sih. Ya kita Headquarter di Florida. Headquarter di Florida. Tuh. Malah aku belum pernah ke sana. Nggak perlu juga sih. Yeah. Kemana aja, Ki? Cerita yang paling berkesan deh. Yang paling berkesan kemana? Yang paling berkesan ke Turki ya. Turki? Kenapa begitu? Ya selain memang lokasinya itu bagus-bagus. Saya perempuan sih, Vic. Perempuan kan bagus-bagus gitu ya. Senang main cantik-cantik gitu ya. Colorful kan ke Turki itu ya. Ya, di Istanbul. Kemudian memang saat itu Airspan itu baru dapat proyek besar gitu di Turki. Jadi presentasi yang disampaikan itu menginspirasi kita semua gitu. Jadi biasanya Airspan memang memilih tempat-tempat kita presentasi itu di negara-negara yang misalnya kita baru dapat kontrak besar atau ya, baru menang ya. Gitu. Dan yang pertama kali Airspan itu mengadakan sales conference dulu tuh justru di Indonesia, Vic. Wow. Kita mengundang sampai berapa negara ya? Di Indonesia, di Bali, di Nusa Dua. Di Bali. Pertama kali itu begitu punya kantor di Indonesia, itu bulenya aku ini memang suka banget sama Indonesia. Dia sekali sama Indonesia. Jadi customer dari seluruh Indonesia itu diundang datang ke Bali. Waktu di Nusa Dua menginap selama kalau nggak salah 4 hari 3 malam. Wish. Terus kita jamu customer kita itu dengan main golf, ajak jalan. Ya kuliner. Aku masih culun banget. Aku culun banget aku. Iya. Aduh. Tapi ya Ki, dari dulu bahasa menarik Inggris sih tuh, perjalanannya. Bahasa Inggris lo tuh bagus, gimana bisa bagus gitu Ki, bahasa Inggrisnya Ki? Nah, kalau mau dilihat sih, sekarang kita udah tiba pada titik sekarang kan kita bisa melihat ke belakang jauh ya Vicky. Yeah. Aku dulu kepingin sebetulnya menjadi arsitek. Ya. Tapi sekolahnya itu maunya di ITB. Ya. Nah, tes 2 kali di ITB gagal terus. Enggak lah keterima di arsitek. Nah, sementara menunggu dari penerimaan ITB yang pertama ke penerimaan ITB kedua, ibu saya bilang, kamu ambil aja sekolah sekretaris. Di situ ibu saya bilang di Santa Ursula itu ada sekolah sekretaris yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Guru-gurunya native speakers. Kamu masuk situ. Dan memang sejak SMP saya sudah dikursusin bahasa Inggris sama ibu saya. Jadi saya nurut sama ibu. Sambil saya nunggu testing ITB berikutnya, saya ambil itu kursus sekretaris di Santa Ursula. Nah, baru 6 bulan ya, Vic. 6 bulan aku sekolah sekretaris, udah dapat kerjaan, Vic, di El Nusa. El Nusa. Oh, pernah di El Nusa. Jadi Sakti tamat orang-orang belum kerja, teman-teman kita pasti masih pada sekolah. Aku tahun 74 udah kerja, Vic. Astagfirullahaladzim, Kiki. Nah, udah nih, kan saya kerja diterima di El Nusa sebagai sekretaris. Tunggu, Ki, Sakti tamat masih ada di situ? Oh iya, itu Mas Sakti itu sangat Sakti. Abang saya itu Mas Sakti itu. Oke. Ya, Mas saya itu. Pernah kos di rumahku Sakti itu. Masa? Ya. Oh gitu. Di Citarum? Di Citarum. Oke. Nah terus pada pendaftaran ITB kedua, aku kan gagal lagi, Vic. Aku gagal lagi. Terus akhirnya saya meneruskan, saya studi di ASMI itu kan di sekolah tinggi accounting di ASMI. Aku ambil yang accounting. Kampus ungu itu bukan? Yang ungu itu? Iya, kampus. Tapi waktu itu belum ada kampus ungu, masih di Salemba kampusnya. Oh, oke. Jadi aku udah deh, terusin aja deh. Udah tanggung, aku terusin aja masuk ke akademinya, aku masuk ke accounting. Nah, udah selesai aku accounting. Jadi pekerjaan pertama aku yang sampai tahun 81 aku kerjakan, aku lakukan itu adalah sebagai sekretaris
kemudian 81 sampai 94 saya full ibu rumah tangga. Saya tidak bekerja, saya membesarkan anak-anak saya sendiri, sampai akhirnya di tahun 94 ada teman yang ngajak kerjasama untuk interior, pekerjaan-pekerjaan interior gitu. Nah itu aku kenal nggak? Kenal nggak sama teman itu? Aku. Enggak ya. Ya. Tapi kamu kenal sama dosen interior aku? Si Api. Ya. Oke. Nah, jadi karena aku diajak sama temanku untuk nemenin dia, ya artinya mendampingi dia di bidang interior, aku terus ambil kursus lagi di Interstudy, ketemu sama si Api sebagai guru. Istrinya kan emang di Interstudy, Api. Ya, Apinya juga, dua-duanya. Dua-duanya ya? Iya. Udah saya ambil kursus singkat aja, 1 tahun, udah. Nah setelah itu di ini ya Wisma apa ya? Wisma. Ya, yang dulu di Wisma Hatta apa ya namanya? Di belakang HI. Di belakang HI itu apa ya? Aduh, namanya apa lupa deh. Wisma gitulah. Udah hancur gedungnya. Udah nggak ada lagi. Nah, udah tahun itu kemudian sementara saya melakukan interior itu, yaitu si telekomunikasi datang. Oke. Itu. Ya udah saya kelempar masuk ke sana sampai hari ini. Jadi kalau mau dilihat yang membuat saya bisa bertahan, mendapatkan pekerjaan ibunya adalah ibu saya. Karena ibu saya mungkin punya plan atau visi ke depan gitu, bahwa anak saya harus pandai berbahasa Inggris. Nah ini kan yang kepake sama aku ini kan sebetulnya, Fik. Bahasa Inggris. Ya. Dan ilmu sekretarisku tentunya gitu. Karena aku waktu awal-awalnya itu mendampingi bule-bule itu kemana-mana, take notes, bikin minutes of meeting, kayak gitu. Itu berkah ya Ki. Jadi memang kita nggak perlu harus jadi sarjana telekomunikasi gitu ya untuk jadi director of Airspan gitu ya. Tapi yang penting betul kan? Ya, emang ada suatu takdir ya barangkali kalau menurut aku sih. Jadi intinya sekarang saya memimpin beberapa orang engineer kan di bawah saya. Ya mereka pasti dari sisi teknologi jauh lebih pandai dari aku, karena mereka yang mendalami gitu kan. Betul. Jadi ya intinya sebetulnya kenapa saya bisa sampai ke titik ini itu karena ibu. Hebat Ki, aku salut sama kamu. Karena ibu saya. Oke. Ya udah kita udah cukup lama berdialog. Senang banget, gue betul-betul senang banget akhirnya berhasil gitu ya untuk nge-guide lo untuk ikut podcast ini gitu ya. Aduh, sebetulnya aku tuh sebetulnya orang yang nggak suka tampil sebetulnya. Ya, malu-malu. Sama saya juga gitu Ki, malu-malu gitu. Ya, kalau gue malu-maluin kalau lo sih. Oke Ki. Jadi terima kasih kita ini atas nama Inixindo, terima kasih ya sudah mengisi podcast ini. Mungkin bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman kita atau mungkin untuk anak muda gitu ya, bahwa karir itu bisa dibina dari mana saja dengan satu kesungguhan ya, kejujuran, trustworthy. Tadi yang lu bilang tuh trust itu nggak bisa kita dapatkan dengan pura-pura, tuh nggak bisa gitu. Orang tuh tahu gitu loh. You are somebody that I can trust fully. Gitu. Nah itulah sebagai modal kita. Jadi kejujuran itu menurut aku sangat berharga dimanapun juga, gitu ya. Betul. Nah ini yang penting kita pelajari, bahwa kesuksesan seseorang itu yaitu basisnya itu dia. Jadi kesungguhan ya, betul-betul kita bekerja dengan sepenuh hati, betul-betul dengan satu tekad untuk berhasil gitu ya. Terus kalau itunya semua udah lengkap, baru kita bisa mengharapkan ada luck juga. Pasti datang sendiri gitu ya. Luck itu datang sendiri ya. Tadinya lu nggak duga, tiba-tiba dapat ya, kayak di Malaysia itu kan. Lo udah nggak duga dapat satu kesempatan yang tiba-tiba ada aja gitu. Itu menurut gue karena
kesungguhan lo dalam membuat presentasi barangkali yang Iya, lo sendiri nilai presentasi gue biasa-biasa aja, tapi orang yang melihat itu terkesan gitu mungkin karena lo juga menyampaikannya dengan kesungguhan gitu ya. Jadi itulah yang kita inginkan gitu dari semua orang, kejujuran, kesungguhan. Jadi jangan sampai don't give up Iya, gitu ya. Ya ini inspiratif banget. Jadi menurut gua iya, walaupun ceritanya tuh cukup panjang Ki ya, menarik menurut gua, banyak sekali sari kehidupan yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita. Termasuk yang lo bilang tadi bahwa yang membuat sukses itu adalah ibu, gitu, ya kan? Iki. orang tua. Jadi sama orang tua kita harus berbakti lah gitu ya, bahwa mereka tahu benar kita itu adalah berhasil karena mereka gitu ya. Jadi thank you banget Ki, sekali lagi. Ada pesan nggak buat teman-teman yang muda-muda nih? Jadi Enixindo itu sekarang mungkin rata-rata buat apa Ki? ya betul, seperti untuk anak-anak muda. Jadi yang penting saat kita mengerjakan sesuatu itu kita serius, sungguh-sungguh. Juga jangan gampang menyerah. Sesedikit apapun kesempatan yang ada, kita harus ambil. Jadi jangan cepat-cepat bilang aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Jangan cepat-cepat bilang seperti itu. Coba gitu. Karena pada saat kamu mencoba, kamu akan merasakan bahwa sebetulnya seharusnya nggak apa-apa kepentok-pentok kanan kiri, nggak apa-apa. Karena itu juga yang saya alami, Fik. Itu saya anggap sebagai sekolah saya. Sampai satu saat Tuhan menentukan kamu sudah cukup. Kamu sudah cukup mempunyai bekal untuk saya kasih tanggung jawab yang lebih besar. Gitu kan? Ya. Jadi memang mungkin pada awalnya, apalagi yang mau pada usaha sendiri, aku sebetulnya sangat mendukung anak-anak yang mau membuka usaha sendiri. Jadi banyak engineer baru itu datang ke kantorku yang tidak mempunyai kesempatan mendapatkan pekerjaan. Akhirnya saya bekali dengan nasihat, jangan berputus asa. Kamu seorang sarjana, kamu ciptakan saja lapangan kerja. Ya, dengan kamu menciptakan lapangan kerja, itu kamu berbuat banyak buat orang lain. Dan jangan takut untuk mulai berusaha. Usaha aja. Mulai dari kecil, nanti lama-lama menjadi besar. Jadi jangan pernah kecil hati melamar pekerjaan ditolak. Karena memang kenyataannya jumlah lulusan itu banyak sekali, sementara lapangan kerja itu sedikit. Jadi nggak bisa kita mengharapkan kita dapat pekerjaan gitu. Jadi pakailah kemampuan kalian yang seharusnya memang Tuhan udah berikan untuk membuka lapangan kerja. Nanti akan dengan sendirinya deh Tuhan itu campur tangan. Gitu, Fik. Oke. Terima kasih banget Ki. Ya, makasih sama-sama, Fik. You are one of the top women gitu ya di mata saya sebagai salah satu international perusahaan asing ya, direktur ya kan, hebat loh. Thank you ya. Ya, terima kasih Fik. Berpisah dengan salam kompeten. Jadi sama-sama kita bilang salam kompeten. Salam kompeten. Sama-sama. 1, 2, 3. Salam kompeten.